Selamat siang sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, pada webinar kali ini saya akan coba memberikan suatu pembahasan ya, yaitu cara pengenalan MetaTrader ya, bagaimana cara menggunakan MetaTrader, yaitu bagaimana cara melakukan open posisi dan setelah open posisi apa yang harus kita lakukan ya. Oke, kita mulai sekarang ya videonya ya, untuk zoom-nya ya. Oke, sebelum sahabat trader sebelum saya mengenalkan cara penggunaan MetaTrader dan 4 dan 5, sahabat trader harus memahami dulu ya, bahwa dalam dunia trading forex itu ada beberapa yang harus kita pahami juga. Misalkan sebelum kita melakukan yang namanya trading di dalam dunia forex, kita setidak-tidaknya harus yang pertama itu mencari yang namanya broker dulu ya. Kenapa kita harus mencari broker? Karena broker itu nanti yang akan kita jadikan ataupun kita jadikan patokan dalam melakukan suatu transaksi. Nah, dalam mencari broker, sebaiknya kita itu harus mencari broker-broker mana aja yang pertama bisa kita lihat dari segi legalitas. Legalitas maksudnya dia itu setidak-tidaknya harus mempunyai izin. Izinnya yaitu khusus dari Bapepti ya, karena Bapepti itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Karena kenapa harus ada izinnya? Karena apabila nanti terjadi, sebentar ya, ini ada yang masuk lagi. Karena apabila nanti dalam suatu transaksi kita terjadi yang namanya masalah, mungkin apabila kita sudah diberikan maksudnya penjelasan, mungkin kita tidak bisa nerima ya, kita bisa mengadukannya langsung ke pihak Bapepti sebagai payung hukum ya. Payung hukum maksudnya adalah sebagai yang memisahkan lah, ibaratnya jadi pemisah antara broker dan juga klien gitu loh. Nah, sebelum mengetahui broker-broker tersebut, kita juga harus tahu juga nih, soalnya di masing-masing broker itu biasanya mempunyai fasilitas. Fasilitasnya maksudnya apa? Fasilitas misalkan pertama, yang pertama itu dari segi spread. Spreadnya biasanya kan masing-masing broker itu kan mempunyai spread yang berbeda-beda ya. Misalkan yang pertama nih, misalkan ada yang namanya menggunakan spreadnya misalkan ada yang 5, 10, ataupun 20. Jadi tergantung kebijakan masing-masing broker yang bersangkutan. Yang kedua adalah kenapa saya bilang yang poin pertama itu harus mempunyai izin. Karena begini, karena kalau misalkan dia mempunyai izin, otomatis kan itu dia kantornya itu jelas. Jelas dalam hal misalkan kita ada sedikit masalah, kita bisa datangi langsung kantor tersebut untuk ibaratnya untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di seputar trading kita gitu. Nah, setelah kita memilih broker-broker tersebut, pasti namanya broker itu mempunyai yang namanya kelebihan maupun kekurangan. Nah, setelah kita memilih salah satu broker, kita harus juga sebelum memulai trading kita harus melakukan yang namanya akun demo ya. Nah, di sini saya akan coba berikan penjelasan. Ya, kita langsung masuk ke pokok permasalahan ya, yaitu cara pengenalan MetaTrader ya. Kebetulan di PT Pelatihan Profit Internasional itu kita menggunakan broker ada 2 ya. Yang pertama itu broker yang namanya PT Monex. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat ya. Ini adalah contoh MetaTrader ya. MetaTrader ini kebetulan yang dipakai oleh Monex ini adalah MetaTrader 4. Jadi masing-masing broker itu biasanya menggunakan ada yang menggunakan MetaTrader 4, ada juga yang menggunakan MetaTrader 5. Jadi tergantung masing-masing broker. Nah, kebetulan di PT Pelatihan Profit Internasional ini untuk yang pertama ini kita bekerja sama dengan PT Monex. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat ya. Di sini penampakan MetaTrader-nya seperti ini, sahabat trader bisa lihat. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat ya. Di sini adalah yang disebut dengan yang namanya running price. Nah, running price ini dia harga berjalan. Kebetulan yang kita lihat di sini adalah running price untuk mata uang di sini dari euro sampai yang USD CAD itu adalah untuk mata uang forex ya. Sedangkan yang di sini XAU USD, XAG USD sama CLS ini adalah komoditi. Nah, kalau XAU USD itu biasanya dikenal juga dengan namanya emas. Kalau untuk SAG itu namanya silver, kalau CLS itu namanya oil. Jadi tergantung dari masing-masing nasabah ataupun klien ingin trading mau di forex ataupun mau di komoditi. Nah, kalau misalkan untuk di Monex sendiri yang saya ketahui ya, jadi dalam melakukan suatu transaksi itu dia dibedakan akunnya menjadi 2. Yang pertama akun forex sama akun indeks.
Jadi apabila nasabah ingin trading di forex ya nanti akan ada penampilannya seperti ini. Ini adalah running price untuk forex. Nanti kalau misalkan untuk indeks sendiri dia nanti ada 3 ya. Ada 3 currency ya. Misalkan Hang Seng, Kospi dan juga Nikkei. Jadi dia mempunyai ibaratnya meta sendiri. Jadi ada meta untuk forex, ada meta untuk indeks. Nah, di sini sahabat trader udah bisa lihat ya. Di sini adalah yang namanya running price, di sini ada harga yang namanya harga bid dan juga ada yang namanya harga as. Nah, harga bid ini dia berlaku untuk pengambilan posisi yang namanya itu adalah posisi sell. Sedangkan harga as ini berlaku untuk yang namanya posisi buy. Jadi sahabat trader harus memahami bahwa harga bid dan harga as ini mempunyai yang namanya selisih poin. Biasanya kalau dalam istilah-istilah forex itu adalah selisih poin itu biasa disebut dengan yang namanya spread ya, sahabat trader ya. Jadi dalam mengambil keputusan, kita itu ada 2 di sini. Dalam melakukan suatu transaksi di bidang forex, itu pasti ada 2 open posisi, yaitu posisi sell dan juga posisi buy. Jadi tergantung dari para trader ingin melakukan transaksi apa. Karena mau transaksi sell ataupun transaksi buy, kita juga harus ada namanya yang namanya analisa sahabat trader. Jadi bukan sembarang kita melakukan open posisi. Karena pasti ada yang namanya analisa. Analisa itu biasanya digunakan oleh sebagian para trader dalam menentukan suatu open posisi. Sehingga dengan melakukan analisa tersebut, kemungkinan untuk meraih keuntungan ataupun profit biasanya besar sahabat trader. Jadi tergantung masing-masing analisa yang digunakan oleh trader yang bersangkutan. Nah nanti akan saya jelaskan ya. Biasanya analisa-analisa seperti apa yang biasanya dipakai dan juga saya akan coba memberikan penjelasan kalau bagi untuk yang awam analisa apa yang bagus yang bisa digunakan dalam melakukan suatu open posisi. Nah, di sini juga ini contohnya adalah MetaTrader 4 yang digunakan untuk forex. Di sini juga sahabat trader bisa lihat ya, di sini adalah ini yang namanya grafik ataupun candlestick ya. Nah, cara ngerubahnya bisa sahabat trader. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya time frame FM15. Jadi tergantung dari sahabat trader ingin menggunakan candlestick itu time frame-nya berapa. Jadi untuk merubah candlestick itu sahabat trader bisa rubah di chart, di time frame ini, tinggal nanti sahabat trader tinggal rubah aja, maunya yang mana. Kalau misalkan sahabat trader untuk saat ini kebanyakan, para trader itu menggunakan time frame M15. Kenapa M15 yang digunakan? Karena dalam waktu 15 menit sekali nanti akan ada yang namanya perubahan ataupun candle baru. Jadi setelah 15 menit berikutnya nanti akan ada candle baru sahabat trader. Karena kalau misalkan dia memakai time frame 30, H1, H4 itu terlalu lama sahabat trader. Karena biasanya kalau misalkan untuk yang para sahabat trader dalam melakukan open posisi, biasanya dia maunya melihat time frame yang M15. Karena sangat ibaratnya sangat cepat gitu loh. Kalau misalkan untuk satu terlalu cepat, kalau M5 juga terlalu cepat. Biasanya digunakan bagi para trader itu menggunakannya biasanya pakai yang namanya time frame M15. Ya, ini juga harus diperhatikan ya sahabat trader ya. Karena dengan menggunakan time frame ini sahabat trader bisa melihat ini perkembangan candlestick ini arahnya gimana. Kalau misalkan sahabat trader lihat ya di sini ya, ini kalau misalkan ada yang berwarna hijau, ini biasanya dia mengalami yang namanya penguatan atau biasa yang disebut dengan bullish ya. Sedangkan untuk candle yang berwarna merah seperti ini dia mengalami yang namanya pelemahan atau biasa yang disebut dengan bearish. Oke, ini tadi yang pertama yang kita menggunakan meta 4, sekarang kita coba menggunakan yang namanya meta 5 ya sahabat trader ya. Oke, untuk meta 5 sendiri sebentar sahabat trader. Untuk meta 5 sendiri biasanya perusahaan kami itu kebetulan di GK ini ya, di PT Pelatihan Profit Internasional itu kita menggunakan yang namanya akun GK Invest ya. Oke, di sini sahabat trader bisa lihat ya. Di sini kita menggunakan yang kedua itu adalah pihak broker yang namanya GK Invest. Jadi PT Pelatihan Profit Internasional itu mempunyai 2 broker. Jadi sahabat trader bisa memilih mau menggunakan Monex ataupun menggunakan yang namanya GK Invest. Nah, kalau misalkan untuk GK Invest sendiri sahabat trader, kalau untuk GK Invest sendiri, sahabat trader bisa lihat ya di sini ya, itu dia bisa untuk akun forex ataupun akun indeks. Jadi tergantung kemauan dari sahabat trader sendiri. Dan di sini saya pastikan juga ya, apabila sahabat trader ingin trading, sahabat trader harus memahami dulu apa itu sebenarnya forex. Setelah memahami untuk langkah selanjutnya adalah sahabat trader harus melakukan yang namanya download akun demo. Kenapa saya bilang harus download akun demo?
Karena dengan account demo tersebut kita bisa melakukan yang namanya open posisi ya sahabat trader ya. Oke sahabat trader ya. Nah di sini sahabat trader bisa lihat ya, di sini kebetulan untuk running price-nya di sini sahabat trader bisa lihat, di sini sama seperti yang sebelumnya yaitu Monex. Di sini saya coba akan menerangkan bagaimana cara melakukan open posisi ya. Nah, sahabat trader bisa lihat di sini ya. Di sini adalah running price ya. Di sini kalau misalkan saya berikan contoh, misalkan kita ingin melakukan yang namanya trading misalkan euro ya. Di sini tinggal klik dua aja. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat di sini ada sell ataupun buy. Nah, di sini kalau misalkan bisa kita kita trading satu lot aja dulu ya. Satu lot, oke. Di sini juga kita dalam pengambilan posisi harus ada yang namanya analisa terlebih dahulu ya. Misalkan di sini sell, kita mengambil posisi sell. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat ya. Di sini sahabat trader bisa lihat, di sini kita ada yang namanya open sell 1 euro di 1.13360. Nah, ini adalah running berjalan. Jadi kalau misalkan kita setelah melakukan yang namanya open sell-nya di 1.13360, sahabat trader bisa lihat di sini running ini ya. Nah, nanti kalau misalkan kita akan melakukan likuidasi, nanti harganya bisa kita lihat di harga ini, sahabat trader. Nanti likuidasinya di harga as ya, sahabat trader ya, harga yang berjalan. Nah, setelah biasanya melakukan open posisi, disinilah biasanya bagi para trader yang masih awam salah dalam memahami. Karena begini, setelah kita melakukan yang namanya open posisi, baik itu buy ataupun itu sell, sahabat trader harus ada yang namanya pemasangan stop loss. Kenapa pemasangan stop loss? Karena apabila kita mengalami yang namanya salah posisi, itu tingkat kerugiannya itu bisa diminimalisasi sahabat trader. Jadi apabila kita salah, caranya bagaimana? Caranya nih, kita sebelumnya udah ada open sell ya. Nah ini kita tinggal klik aja 2 kali. Nah di sini sahabat trader bisa lihat ya. Nah tipe ini harus kita ganti. Kita ganti jadinya modify position ya. Nah tinggal kita pasang di sini yang namanya misalkan kita memasang stop loss di sini. Nah, pemasangan stop loss ini juga sahabat trader harus pahami juga nih. Karena masing-masing broker itu dia memiliki yang namanya minimal untuk pemasangan stop order ya. Jadi sahabat trader bisa pahami, misalkan sekarang running di 13.392. Berarti minimal misalkan sahabat trader bisa simulasi sendiri mau stop loss-nya di berapa. Jadi kalau misalkan dia ada posisi open sell, berarti untuk pemasangan stop loss-nya itu di atas harga running. Berarti misalkan sahabat trader ingin memasang di 1 poin 50 poin minimal ya sahabat trader ya, 13, 4, 10 misalkan. Oh ini berarti nggak bisa mepet, tinggal dirubah aja 420 nggak bisa mepet. Coba 450 ya, ini tinggal kita modify. Nah di sini nanti akan tampil di sini sahabat trader, stop sell. Stop buy-nya di sini ya, stop loss-nya ya. Nah, apabila di sini kita sudah melakukan yang namanya pemasangan stop buy, itu kita sudah tidak usah berpikir yang namanya margin call lagi. Karena apabila nanti harga mengalami kenaikan, itu otomatis nanti kerugiannya itu dapat diminimalisasi sahabat trader. Jadi kerugiannya tidak terlalu besar banget sahabat trader. Sehingga apabila kita salah posisi, kita mengambil sell, tiba-tiba harga naik, stop loss-nya terdan, otomatis nanti akan terlikuidasi sendiri sahabat trader. Nah, apabila sahabat trader sudah melakukan yang namanya stop loss, jadi stop loss itu ada kegunaannya sahabat trader ya. Jadi apabila sahabat trader telah melakukan yang namanya open posisi, tetapi mengalami kerugian, sahabat trader bisa melakukan yang namanya pemasangan stop loss. Stop loss ini biasanya digunakan oleh para trader dalam meminimalisasi kerugian. Jadi kerugiannya tidak terlalu besar banget sahabat trader. Nah, selain pemasangan stop loss, biasanya juga sahabat trader bisa juga menggunakan yang namanya pemasangan take profit. Nah, take profit di sini ya. Di sini sahabat trader bisa klik 2 kali, tinggal kita dirubah di sini. Bedanya, kalau misalkan untuk pemasangan take profit, itu kita harus di bawah harga running. Berarti kita lihat juga runningnya di sini, kita minimal 30 bisa, 40 bisa, 50 bisa, tergantung dari running yang sedang berjalan. Misalkan kita di sini pasangnya 13, 30 ya, 300 ya. Oke, kita modify. Oke, di sini. Nah, di sini kan sahabat trader bisa lihat ya. Di sini kita ada yang namanya open sell 1 di 1.13.360, ada pemasangan yang namanya stop loss di 1.13.450, ada juga pemasangan take profit di 1.13.300. Nah, selain pemasangan ini, apabila sahabat trader sudah melihat posisinya contohnya seperti ini ya, ini sedang mengalami yang namanya keuntungan. Nah,
Setelah mengalami keuntungan ini, sahabat trader juga bisa langsung yang namanya nge-cut posisi langsung sahabat trader. Jadi sahabat trader tidak usah menunggu take profitnya dan ataupun stop loss-nya dan. Jadi caranya gimana? Caranya kalau misalkan sahabat trader mau melikuidasi posisi tersebut, tinggal ini aja klik. Di sini kita kebetulan dalam posisi profit ya. Ini profitnya sekitar $30 ya. Ini bisa langsung di clear posisi. Tinggal klik 2 kali. Sebentar ya sahabat trader ya. Di sini tinggal klik aja 2 kali. Nah, kita harus likuidasi yang warna kuning ya, jangan yang warna merah ataupun yang warna biru. Karena kalau misalkan berwarna merah ataupun berwarna biru, dia nanti akan terjadi open posisi yang baru. Jadi harus berwarna kuning ini ya kita clear. Nah, ini otomatis di sini nanti sahabat trader posisinya udah clear posisi ya. Nah, di sini kalau misalkan untuk di MetaTrader sendiri, di sini kita mempunyai beberapa macam cara untuk melakukan yang namanya open posisi. Yang pertama tadi kita langsung bisa melakukan open posisi secara langsung. Ini misalkan kita pilih aja mau open sell ataupun open buy, ini harus berdasarkan analisa dari para trader ya. Nah, bisa juga dengan pemasangan limit. Pemasangan limit ini gunanya gimana? Gunanya gini, sahabat trader. Yang pertama ya, misalkan sahabat trader itu masih ragu-ragu dalam yang namanya mengambil suatu open posisi. Nah, biasanya pemasangan limit ini bisa digunakan sebagai patokan bagi sahabat trader. Misalkan begini contohnya ya, kita mau misalkan trading terhadap mata uang misalkan GBP USD di sini ya. Nah, di sini sahabat trader bisa namanya melakukan pemasangan limit. Limit itu dibedakan menjadi dua ya, limit buy dan juga limit sell. Limit buy itu pemasangannya di bawah harga running, sedangkan limit sell di atas harga running. Jadi di sini kita melakukan pemasangan limit berarti bukan langsung ada open posisi, tapi kita harus menunggu harganya menyentuh ataupun melewati harga yang telah kita pesan. Nah, di sini kita ganti pending order. Di sini ya limit buy ya. Kita juga harus ada patokan sahabat trader dalam melakukan yang namanya pemasangan limit buy. Misalkan begini, sahabat trader mempunyai yang namanya misalkan ilustrasi ataupun gambaran ya. Misalkan running mengalami yang namanya penurunan. Misalkan sahabat trader berpikir, wah ini running akan menyentuh misalkan sampai level low. Misalkan taruhlah sekarang running misalkan di 1.26266 ya. Sahabat trader bisa memasang yang namanya limit buy itu di bawah harga running ini yang sedang berjalan. Caranya gimana? Tinggal ini di price ini sahabat trader tinggal dirubah aja ya. Posisi 31 tuh kirinya cuma 6. Minimal misalkan 30, ada 10. 30 ataupun 50 poin ya. 50 ada 50. 1 poin, 26, ada 10, 3020 ada 1000. misalkan 265 ya sahabat trader ya, 26570 misalkan. Kenapa kok? Kalau misalkan di sini tidak ada berwarna yang ini yang apa yang muncul, berarti ini runningnya terlalu mepet sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa langsung dipindahkan. Yo bertahap jualan nih, kasih 6 lot DC, nilai ada bid lagi tak kasih lagi gitu ya apa? 25 2 misalkan di sini sahabat trader ya. 25 di sini misalkan ya 25 250 ya misalkan ya. Nah, kalau misalkan ada kami tinggal klik. Nah, di sini sahabat trader. Di sini sahabat trader telah melakukan yang namanya pemasangan limit buy 1 lot di 1.25250. Nah, running sekarang di sini. Nanti apabila harga running ini menyentuh di level 1.25250, nanti dia akan yang namanya dan. Nanti harga ini akan otomatis muncul menjadi suatu open posisi. Soalnya nggak ada bidnya soalnya. Jadi sahabat trader mau langsung payu semua ya di 3000. Jadi sahabat trader harus bisa lihat posisinya. Ini limit ini dinyatakan dan apabila ada ini ya muncul di harga ini sahabat trader ya. Di harga as ini sahabat trader. Jadi sahabat trader juga harus memahami untuk pemasangan limit buy ini apabila dinyatakan dan apabila harga tersebut telah muncul di harga as ya sahabat trader ya. Selain pemasangan limit buy, bisa juga melakukan pemasangan yang namanya limit sell, sahabat trader. Di sini sama, contohnya di sini pending order. Oke, di sini tinggal sahabat trader ganti limit sell. Oke. Kita misalkan mau trading ini ya, sterling ya. Tinggal di sini ganti aja menjadi pending order. Terus di sini price-nya tinggal diganti aja. Kalau untuk pemasangan limit sell sendiri, ini harus di atas harga running ya, sahabat trader ya. Jadi di sini price-nya tinggal kita ganti aja. Kita lihat juga di sini running-nya 26274. Berarti pemasangan misalkan minimal 30 ataupun 50 poin sahabat trader. Jadi tergantung biasanya ada kebijakan masing-masing broker. Misalkan kita mau pasang yang namanya limit sell ya.
itu harus di atas harga running. Misalkan di 1.26, 300. Kalau misalkan tidak bisa, dia berarti mepet, sahabat trader. Jadi kita harus coba sampai dia benar-benar harganya masuk ya. Oke. Nah, di sini harga kita memasang harga di 26.310. Berarti nanti apabila harga ini munculnya di harga bid ya. Ada harga yang tertera di sini di 1.26310, nanti otomatis dia akan dan akan menjadi yang namanya open posisi sell. Nah, jadi kadang-kadang untuk pemasangan limit ini, limit buy ataupun limit sell, bisa dijadikan acuan dalam melakukan yang namanya open posisi, sahabat trader. Jadi sahabat trader ya, bisa lihat ya, ini adalah candlestick-nya ya. Nah, setelah melakukan yang namanya pemasangan limit, apabila limit buy-nya sudah done, tadi yang saya bilang sebelumnya pada video yang sebelumnya, itu saya bilang apabila sudah ada yang namanya open posisi, sebaiknya disarankan untuk bagi sahabat trader melakukan yang namanya pemasangan stop. Karena pemasangan stop itu sangat berguna bagi sahabat trader. Karena gunanya untuk meminimalisasi kerugian. Jadi ibaratnya kalau misalkan sahabat trader salah dalam melakukan suatu open posisi, itu bisa ibaratnya bisa melakukan yang namanya pembukaan posisi kembali, sahabat trader. Jadi benar-benar harus sahabat trader pahami dalam melakukan suatu open posisi harus berdasarkan analisa terlebih dahulu ya, sahabat trader ya. Nah, di sini saya akan coba memberikan penjelasan ke sahabat trader analisa-analisa apa yang biasanya dilakukan bagi para trader dalam melakukan suatu open posisi. Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Biasanya dalam pengambilan suatu open posisi, sahabat trader biasanya ada berbagai macam analisa-analisa yang digunakan bagi sahabat trader. Misalkan yang pertama, sahabat trader bisa menggunakan yang namanya analisa fundamental. Analisa fundamental ini biasanya dapat digunakan bagi sahabat trader, misalkan berdasarkan kondisi ekonomi pada bangsa-bangsa Eropa. Misalkan sahabat trader melakukan yang namanya open posisi di mata uang euro terhadap USD. Sahabat trader bisa berpatokan bagaimana ekonomi bangsa Eropa dan juga bagaimana ekonomi bangsa Amerika. Jadi bisa dijadikan perbandingan. Misalkan ekonomi di bangsa Eropa itu mengalami yang namanya penguatan ataupun kondisinya baik atau bagus, itu berarti dia mengalami yang namanya penguatan. Dan apabila kondisi ekonomi mengalami pelemahan, itu berarti dia sell. Posisinya berarti ini ya, sell ya. Berarti kalau misalkan di Eropa mengalami penguatan, berarti sahabat trader bisa melakukan yang namanya posisi buy. Bisa juga sahabat trader bisa melakukan yang namanya dari nilai tukar rupiah, nilai tukar Eropa. Jadi nilai tukar ini mata uang Eropa itu gimana? Misalkan mata uang Eropa mengalami yang namanya pelemahan. Berarti sahabat trader bisa melakukan yang namanya open sell. Itu jadi tergantung dari nilai tukar dari masing-masing negara. Jadi sahabat trader bisa melakukan yang namanya misalkan trading di euro, berarti sahabat trader bisa memantau mata uang tersebut mengalami pelemahan ataupun penguatan. Jadi bisa berpatokan pada analisa yang tadi saya bilang, analisa berdasarkan pertukaran mata uang itu, sahabat trader ya. Terus yang kedua, berdasarkan analisa teknikal ya. Nah, analisa teknikal ini bisa digunakan misalkan sahabat trader di sini ya. Di sini kita coba lihat. Jadi sebenarnya kalau dalam dunia forex itu terdapat yang namanya 3 tren. Yang pertama itu tren yang namanya itu uptrend. Uptrend itu berlaku apabila kondisi market mengalami yang namanya penguatan. Contohnya kayak ini, sahabat trader bisa lihat ya di sini ya. Ini adalah candlestick ya. Nah, candlestick ini yang berwarna putih ini sahabat trader bisa lihat di sini. Ini biasanya dia mengalami yang namanya uptrend. Jadi mengalami yang namanya penguatan. Jadi sahabat trader bisa mengikuti market yang mengalami penguatan. Misalkan dia seperti ini. Nah, misalkan dia posisinya di sini, candlestick-nya, itu kemungkinan dia mengalami uptrend akan mengalami yang namanya penerusan. Jadi ibaratnya sahabat trader bisa melakukan yang namanya open buy. Biasanya kalau misalkan candlestick seperti ini, dia akan mengalami yang namanya penguatan sampai ke level yang paling atas, sahabat trader. Gitu. Yang kedua, bisa berdasarkan kondisi downtrend ya, market downtrend ya. Market downtrend ini biasanya sahabat trader bisa lihat di sini untuk yang berwarna merah. Berwarna merah ini berarti dia namanya mengalami yang namanya pelemahan. Sahabat trader bisa melakukan pengambilan posisi yaitu posisi open sell. Jadi sahabat trader bisa lihat kalau misalkan market itu mengalami yang namanya pelemahan, sahabat trader bisa mengikuti arah market tersebut, tren market tersebut.
biasanya dia ini sahabat trader, apa namanya, biasanya kalau misalkan market downtrend itu mengalami penurunan yang sangat signifikan sahabat trader. Sehingga kita harus memantau perkembangan candlestick-nya tersebut sahabat trader ya. Terus yang ketiga adalah sit away. Sit away maksudnya itu adalah dia pergerakannya cuma sebatas di situ-situ aja, misalkan 10 poin, 20 poin, udah di situ. Contohnya seperti ini ya gambarnya ya, sahabat trader bisa lihat ya. Di situ dia ada kenaikan ataupun penurunan cuma sekitar 10 poin ataupun 20 poin. Jadi sahabat trader bisa menggunakan analisa apa yang sahabat trader bisa lakukan. Juga sahabat trader juga bisa membuka yang namanya CNBC. CNBC itu bisa berguna juga sebagai sahabat trader dalam melakukan suatu open posisi karena di dalam CNBC tersebut terdapat yang namanya harga closing ya. Jadi misalkan gini, harga closing misalkan harga Dow Jones itu bisa sahabat trader bisa lihat dia gimana, plus atau minus, terus harga oil plus atau minus, terus harga S&P plus atau minus, ataupun harga Nasdaq plus atau minus. Kalau misalkan dari keempat harga itu mengalami yang namanya penguatan, atau dalam istilah Forex plus, itu otomatis market akan mengalami yang namanya penguatan sahabat trader. Tetapi apabila dari keempat harga tersebut mengalami yang namanya pelemahan atau minus, itu biasanya market mengalami yang namanya penurunan sahabat trader. Dari situ sahabat trader bisa dijadikan patokan dalam suatu analisa. Jadi tergantung dari sahabat trader ingin melakukan analisanya yang seperti apa ya. Nah, untuk yang ketiga itu yaitu berdasarkan analisa sentimen pasar. Jadi analisa berdasarkan sentimen pasar itu sahabat trader bisa melihat kondisi pasar saat ini mengalami apa, penguatan ataupun pelemahan, atau juga sahabat trader bisa berpatokan misalkan masing-masing broker itu biasanya mempunyai aturan misalkan gini loh sahabat trader. Jadi ada definisi antara posisi buy dan ada posisi sell ya. Jadi sahabat trader bisa menggunakan posisi mana yang paling dominan. Misalkan ada suatu broker, suatu trader yang melakukan suatu open posisi misalkan dalam mata uang sterling. Misalkan perbandingannya 70 untuk posisi buy, 30 untuk posisi sell. Jadi sahabat trader bisa menggunakan sentimen pasar tersebut dalam melakukan suatu open posisi. Itu juga biasanya bisa juga digunakan dalam menganalisa suatu market ataupun pasar sehingga sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi. Jadi tergantung dari sahabat trader juga ya, ingin melakukan yang namanya open posisi itu berdasarkan apa gitu, berdasarkan analisa menggunakan analisa apa gitu. Jadi yang pertama saya sebutkan tadi berdasarkan analisa fundamental, berdasarkan analisa teknikal, yang ketiga berdasarkan sentimen pasar. Jadi biasanya itu para trader itu menggunakan salah satu dari itu, dan juga banyak sekali yang menggunakan analisa di luar itu. Dan sahabat trader juga harus pahami juga ya, di dalam dunia forex sahabat trader, untuk melakukan open posisi biasanya juga ada yang dinamakan para trader itu menggunakan yang namanya sinyal forex. Nah, jadi sinyal forex itu biasanya digunakan dalam menentukan suatu open posisi. Itu ada yang namanya berbayar dan ada yang namanya juga free atau gratis. Nah, kebetulan di PT Pelatihan Profit Internasional itu kita membuat yang namanya signal forex. Jadi signal forex itu digunakan oleh PT Pelatihan Profit Internasional dalam melakukan suatu open posisi. Jadi klien ataupun para trader yang masih ragu-ragu dalam menentukan suatu open posisi bisa berlangganan kepada PT Pelatihan Profit Internasional. Caranya sahabat trader bisa mengklik website kami di www.pelatihanprofitinternasional. Karena gunanya apa? Gunanya adalah untuk melakukan suatu open posisi. Karena banyak sekali klien-klien di luar sana menggunakan yang namanya signal forex yang ada di PT Pelatihan Profit Internasional, sahabat trader. Jadi kalau misalkan sahabat trader masih ragu-ragu dalam menentukan suatu open posisi, bisa berlangganan signal di PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, apabila sahabat trader sudah berlangganan, itu kita memberikan yang namanya support, itu berupa sahabat trader bisa yang namanya request ya. Jadi sahabat trader itu bisa request posisi apa yang akan dilakukan open posisi. Misalkan sahabat trader berlangganan signal forex, sahabat trader bisa melakukan request. Misalkan mata uang apa yang ingin direkomendasikan dalam pengambilan open posisi. Nah, untuk di PT Pelatihan Profit Internasional itu kita mempunyai tiga signal ya. Yang pertama signal forex, yang kedua signal komoditi, yang ketiga juga signal saham. Jadi masing-masing sahabat trader bisa menggunakan layanan signal tersebut.
Jadi tergantung kebutuhan sahabat trader. Nah, kita kembali ke pembahasan ini. Nah, untuk yang terakhir ini saya akan coba memberikan ini bagaimana cara membaca candlestick ya. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat, ini adalah contoh candlestick-nya. Jadi candlestick ini sebenarnya bisa digunakan bagi sahabat trader yang masih awam dalam melakukan suatu open posisi ya sahabat trader ya. Nah, yang tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa di dalam dunia forex itu terdapat 3 tren. 3 tren itu yang pertama itu uptrend, downtrend, dan juga sit away. Jadi biasanya yang digunakan itu 2 sahabat trader. Jadi market uptrend dan juga market downtrend. Nah, di sini candlestick-nya cara menggunakannya gimana? Di sini sahabat trader bisa lihat ya. Cara menggunakannya berdasarkan ini sahabat trader bisa lihat. Kalau misalkan posisi yang ini, yang putih ini, dia biasanya mewakili yang namanya penguatan. Jadi sahabat trader bisa melakukan yang namanya open buy. Di sini sahabat trader bisa lihat. Nah, biasanya kalau misalkan di sini kita melihat posisi market dia mengalami penguatan, itu kita bisa melakukan yang namanya open buy sahabat trader. Karena biasanya dia kalau misalkan mengalami penguatan sampai berapa poin biasanya dia mengikuti sahabat trader. Jadi kita di sini bisa melakukan yang namanya open buy dan juga apabila market mengalami yang namanya downtrend, sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi sell. Jadi sahabat trader bisa pantau dulu sebelum pengambilan open posisi apa yang sahabat trader ingin ambil, buy ataupun sell, sehingga dalam melakukan suatu open posisi dapat membuat sahabat trader menghasilkan yang namanya profit atau keuntungan. Karena biasanya bagi para yang awam ini, dengan membaca candlestick seperti ini bisa dijadikan analisa. Karena ini analisanya sangat simpel sahabat trader. Tinggal memantau bagaimana kondisi market saat ini, apakah dia akan mengalami yang namanya uptrend ataupun yang namanya downtrend. Jadi sahabat trader bisa melihat perkembangan pasar sahabat trader ya. Jadi di sini biasanya juga kalau misalkan untuk candlestick ini biasanya juga banyak digunakan bagi sahabat trader yang masih awam nih karena sangat mudah sekali penggunaannya sahabat trader. Tinggal sahabat trader tinggal pantau aja market akan mengalami yang namanya uptrend ataupun downtrend. Dan juga biasanya gini sahabat trader, di PT Pelatihan Profit Internasional juga kita biasanya memberikan yang namanya itu privat training ya. Jadi sahabat trader yang masih awam, yang belum mengetahui yang namanya trading di dalam dunia forex, apabila sahabat trader ingin tahu dan ingin memperdalami forex, bisa yang namanya melakukan ini les privat training di PT Pelatihan Profit Internasional. Karena di sini kita ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari tingkatan dasar, tingkatan menengah, ataupun tingkatan yang paling atas. Jadi tergantung dari sahabat trader. Misalkan sahabat trader belum tahu sama sekali tentang yang namanya trading di dunia forex, sahabat trader bisa melakukan yang namanya les privat training. Jadi sahabat trader bisa yang namanya itu ibaratnya yang masih awal ya, yang masih awam ya. Jadi sahabat trader bisa melakukan yang namanya les privat training di PT Pelatihan Profit Internasional. Ini juga kita biasanya juga memberikan yang namanya edukasi. Jadi ibaratnya bagi sahabat trader yang belum memahami yang namanya trading, biasanya setelah mengikuti les privat training di PT Pelatihan Profit Internasional, itu bisa sahabat trader. Jadi kita benar-benar memberikan yang namanya edukasi sampai benar-benar sahabat trader memahami apa itu sebenarnya dunia trading. Sehingga dengan adanya edukasi dari PT Pelatihan Profit Internasional, dari sahabat trader yang belum memahami trading, sehingga dapat memahami trading sahabat trader. Yang cara pengajarannya juga secara detail ya sahabat trader ya. Jadi kita ajarkan pengenalan terlebih dahulu bagaimana itu forex sebenarnya, pengenalan tentang dunia forex. Setelah itu biasanya ada yang namanya penggunaan meta, bagaimana cara menggunakannya, dan seperti itu sahabat trader. Bagi sahabat trader yang ingin ibaratnya mengikuti ini privat training di PT Pelatihan Profit Internasional, bisa membuka websitenya ya di www.pelatihanprofitinternational.com ya. Di situ sahabat trader nanti akan terhubung dengan online marketing kami. Di situ bisa tanya-tanya bagaimana cara mengikuti yang namanya privat trading di PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat ya. Di sini tadi kan kita ada yang namanya pemasangan limit sell. Nah, apabila limit sell ini udah done, di sini sahabat trader bisa lihat ini akan menjadi yang namanya open position sell. Di sini ya sahabat trader bisa lihat ya. Ya, di sini sahabat trader bisa lihat. Nah, ya demikianlah ya pembahasan saya tentang cara pengenalan MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Apabila sahabat trader ada yang ingin bertanya, silakan bisa di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba
bikin sesi tanya jawab. Ya bagi sahabat trader yang ingin bertanya bisa langsung ke saya. Apa yang ingin ditanyakan? Ya ada yang ingin ditanyakan sahabat trader? Ya saya sapa dulu ya Pak Budi. Apakah ada ingin bertanya Pak Budi? Bapak Wijaya? Halo? Pak Yance, apakah ingin bertanya Pak Yance? Halo? Pak Wijaya, apa ada yang ingin ditanyakan Pak Wijaya tentang pembahasan Meta 4 dan Meta 5? Mungkin ada pertanyaan dari Pak Wijaya yang masih mengganjal, bagaimana misalkan cara penggunaannya. Halo Pak Wijaya, bisa mendengar suara saya Pak Wijaya? Ya, ada yang ingin ditanyakan Pak Wijaya? Mungkin Pak Yance Pak Suyanto ingin memberikan pertanyaan kepada saya Pak tentang seputar pengenalan metadata 4 dan 5, bagaimana cara menggunakan ataupun cara-cara yang lainnya Pak Yance. Saya akan coba memberikan 3 pertanyaan ya bagi para peserta yang ikut webinar. Silakan memberikan pertanyaan kepada saya. Mungkin dari segi dari segi bagaimana cara melakukan open posisi yang baik dan yang benar sehingga dalam melakukan open posisi tersebut dapat dikatakan yang namanya meraih keuntungan ataupun profit. Oh, dengan Pak Budi ya. Pak Budi ingin bertanya ya? Ayo gunakanlah waktu untuk bertanya ini sehingga dengan pertanyaan sahabat trader yang mungkin masih mengganjal dalam melakukan suatu open posisi bisa ditanyakan ke saya bagaimana cara melakukan open posisi yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan yang namanya keuntungan. Ya mungkin dari Pak Wijaya ya. Pak Wijaya ada pertanyaan? Oke, kalau untuk Pak Suyanto tidak ada pertanyaan ya. Kalau untuk Pak Wijaya, kira-kira ada pertanyaan nggak Pak Wijaya? Halo, Pak Wijaya. Suaranya kurang ya Pak Wijaya, kurang jelas ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak Wijaya? Karena begini ya, saya jelaskan kembali. Dalam melakukan suatu open posisi itu sangat penting ya, sahabat trader ya. Karena biasanya dalam melakukan open posisi itu adalah awal dari di mana yang namanya itu kita bisa menghasilkan keuntungan. Jadi saya sarankan dalam melakukan suatu open posisi, sahabat trader harus melakukan yang namanya analisa terlebih dahulu. Karena kalau misalkan tanpa analisa, biasanya hasilnya sudah bisa kebayang, pasti hasilnya tidak memuaskan. Jadi sahabat trader bisa menggunakan yang tadi saya sudah jelaskan berbagai macam yang namanya analisa ya. Bisa analisa berdasarkan fundamental, analisa berdasarkan teknikal, dan juga berdasarkan sentimen pasar. Jadi tergantung dari sahabat trader ingin menggunakan analisa yang seperti apa. Dan juga misalkan sahabat trader masih ragu-ragu dalam menentukan suatu open posisi, yang tadi saya jelaskan sebelumnya bisa menggunakan yang namanya layanan signal. Layanan signal itu bisa yang namanya berlangganan ataupun yang free atau gratis. Biasanya kalau misalkan yang gratis itu hasilnya kadang-kadang kurang bagus sahabat trader. Lebih bagus sahabat trader berlangganan karena biasanya dengan berlangganan itu biasanya kita melakukan yang namanya itu hasilnya sangat-sangat memuaskan. Nah, di sini saya akan coba tampilkan signal forex yang dimiliki oleh PT Pelatihan Profit Internasional ya. Contohnya seperti apa? Jadi sahabat trader bisa ada gambaran signal forexnya seperti apa yang dimiliki oleh PT Pelatihan Profit Internasional. Di sini kita ada layanan signal forex ya sahabat trader ya. Jadi sahabat trader bisa lihat besok aja, ini kayaknya kuat banget nih indeks ini. Sebentar ya sahabat trader ya. Jadi sahabat trader bisa menggunakan yang namanya layanan signal dari PT Pelatihan Profit Internasional dalam melakukan suatu open posisi sehingga dapat yang namanya dikatakan profit ya sahabat trader ya. Biasanya kita melakukan, nah untuk saat ini sebelumnya kita sudah membuat yang namanya signal untuk mata uang XAU USD ya. Jadi sahabat trader apabila masih ragu-ragu dalam pengambilan suatu open posisi, sahabat trader bisa berlangganan di layanan signal PT Pelatihan Profit Internasional
karena tingkat akurasinya sangat tinggi sahabat trader, bisa mencapai 78%. Karena sebelum melakukan yang namanya open posisi biasanya kita analisa terlebih dahulu sahabat trader. Sehingga kita menjamin adanya kepuasan bagi klien-klien yang sudah bergabung. Karena banyak sekali klien-klien yang sudah menggunakan baik itu layanan forex, layanan signal komoditi, ataupun layanan signal saham. Jadi tergantung dari sahabat trader ingin menggunakan layanan sesuai dengan kebutuhan sahabat trader. Nah, di sini saya coba akan memberikan suatu pertanyaan, apakah dari pihak audiens ada pertanyaan ke saya? Untuk Pak Wijaya, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo Pak. Yes. Iya Pak, saya mau menanyakan Pak. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Susi ya? Ya, betul. Ya, nanya apa Ibu ya? Gini Pak, bagaimana caranya menentukan tren? Bagaimana caranya menentukan tren? Nah, di sini pada video yang sebelumnya, sebelum saya membahas yang membuat pertanyaan ini kan saya sudah jelaskan ya. Bagaimana caranya, tadi bisa dijelaskan lagi Bu, pertanyaannya Bu, bisa diulang? Iya, bagaimana cara menentukan tren Pak? Bagaimana cara menentukan tren? Nah, di sini sahabat trader, ada seorang ibu yang bertanya, yaitu Ibu Susi, bagaimana caranya menentukan ini ya, tren dalam suatu market ya. Jadi gini ya Bu Susi ya, kita itu bisa melihat yang namanya menentukan suatu tren itu berdasarkan ini Bu Susi. Di sini Bu Susi bisa melihat ya, ini adalah MetaTrader ya Bu Susi ya. Kebetulan yang kita gunakan ini adalah MetaTrader 5. Nah, di sini Bu Susi bisa lihat, di sini adalah mata uang GBP terhadap USD ya. Nah, di sini Bu Susi bisa melihat, di sini adalah kondisi market saat mengalami yang namanya uptrend, yang namanya downtrend Bu Susi. Jadi ini market GBP terhadap USD itu mengalami yang namanya pelemahan. Jadi Bu Susi bisa melakukan ataupun bisa mengikuti market tersebut. Jadi kita bisa berpatokan kepada market yang sedang mengalami pelemahan. Jadi kita pantau terlebih dahulu. Apakah jelas suaranya Bu Susi? Halo? Halo? Ya, jelas Pak, sangat jelas. Ya Pak ya, sangat jelas ya. Ya, jadi Bu Susi bisa berpatokan pada market yang terjadi saat ini. Ini adalah market yang mengalami yang namanya downtrend. Jadi ini bisa kita ikuti karena kemungkinan gini Bu Susi. Apabila kita mengikuti market ini yang mengalami yang namanya downtrend, itu bisa dia mengalami pelemahan sampai ke level ini Bu Susi ya. Ini sudah saya berikan coret-coretannya ya. Bisa mencapai sini Bu Susi. Jadi kita harus ada prediksi, biasanya market kalau misalkan mengalami penurunan itu dia bisa nyampai berapa poin ataupun beratus poin Bu Susi. Jadi harus kita pantau. Jadi setelah kita melihat yang namanya market mengalami downtrend, itu Bu Susi bisa mengambil open posisi yang namanya open posisi sell. Nah, setelah melakukan yang namanya open posisi sell, ini saya anjurkan lagi kepada ini ya para trader ya, harus memasang yang namanya itu pemasangan stop loss. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita tidak memasang stop loss, apabila market dia berbalik lagi, otomatis nanti akan mengalami yang namanya kerugian. Dengan adanya pemasangan stop loss, sehingga kerugian yang akan yang akan terjadi itu akan mengalami yang namanya kerugian yang sangat sedikit. Jadi kita bisa minimalisasi kerugian. Jadi jangan sampai ibaratnya kerugiannya sampai terlalu besar. Karena kalau misalkan kerugiannya terlalu besar, kita kemungkinan tidak dapat melakukan yang namanya open posisi kembali karena bisa jadi equity yang kita butuhkan dalam suatu open posisi itu tidak mencukupi dalam melakukan suatu open posisi. Kira-kira sudah jelas Bu Susi? Halo Bu Susi? Halo? Apakah ada pertanyaan lain selain dari Ibu Susi? Oke, kali ini saya coba akan memberikan hasil dari webinar kali ini. Yang saya ingin saya jadikan suatu patokan adalah bagi para trader yang belum paham betul bagaimana trading di dalam dunia forex, sebaiknya itu sahabat trader bisa mencari tempat pelatihan ataupun edukasi sehingga sahabat trader yang masih belum memahami ataupun belum mengenal trading forex secara utuh ataupun secara keseluruhan, sahabat trader bisa ibaratnya melakukan yang namanya suatu edukasi. Ataupun biasanya kalau misalkan di pelatihan profit internasional itu kita melakukan yang namanya edukasi. Jadi sahabat trader misalkan belum paham banget tentang cara-cara bagaimana trading di dalam dunia forex ataupun dunia saham, sahabat trader bisa berkunjung ke PT Pelatihan Profit Internasional
bisa juga melakukan yang namanya di sini kita ada banyak ya, ada banyak fasilitas-fasilitas yang bisa sahabat trader gunakan. Misalkan yang pertama itu kita biasanya ada kelas yang namanya kelas privat training. Jadi kelas privat training itu biasanya kita melakukan yang namanya edukasi bagi sahabat trader yang masih awam, sehingga bagi sahabat trader yang masih awam dengan adanya edukasi di pelatihan profit internasional itu bisa jadi suatu gambaran, oh ternyata dalam melakukan suatu transaksi itu harus ada langkah-langkah dan juga harus ada perhitungan. Karena begini sahabat trader ya, saya jelaskan lagi, di dalam dunia forex itu memiliki yang namanya resiko. Jadi resikonya itu kemungkinan bisa terjadi bagi sahabat trader yang masih awam ataupun yang sudah berkecimpung lama di dalam dunia forex. Jadi saya anjurkan kembali bagi sahabat trader yang masih awam sebaiknya harus mencari tempat yang namanya tempat pelatihan ataupun edukasi yang bisa mengajarkan sahabat trader bagi yang masih awam dalam melakukan suatu trading di dalam dunia forex ataupun saham ataupun indeks ya. Dan juga sahabat trader apabila sudah melakukan yang namanya edukasi itu sahabat trader harus mencoba yang namanya trading demo terlebih dahulu. Karena trading demo itu dapat berguna bagi sahabat trader dalam melakukan trading sebelum langsung terjun ke dalam trading yang real. Karena Maaf, Pak. Ya, Bu. Maaf, Pak, mau nanya lagi. Oke. Nanya apa ya, Bu ya? Iya, Pak. Menurut Bapak, bagusan mana ya? MetaTrader 4 atau MetaTrader 5? Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk perbandingan antara MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 itu sebenarnya gini, Bu ya. Sebenarnya itu sama aja, Bu ya. Ya pasti namanya MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 itu kan pasti masing-masing ada yang namanya kelebihan ataupun ada yang namanya kekurangan. Jadi sebelum adanya MetaTrader 5 itu biasanya broker-broker sebelum ada MetaTrader 5 itu biasanya menggunakan MetaTrader 4. Kalau menurut saya lebih bagusan menggunakan MetaTrader 5, Bu. Karena biasanya kalau misalkan MetaTrader 4 itu dia cuma bisa menggunakan yang namanya trading satu currency aja. Misalkan Ibu mau MetaTrader 4 itu gunakan misalkan untuk trading forex aja gitu loh. Jadi tidak bisa melakukan trading di indeks. Sedangkan kan Ibu bisa lihat contohnya ya. Contohnya ini kita kan kebetulan menjalin kerjasama dengan PT GK Invest dan juga PT Monex ya. Kebetulan di dua broker tersebut menggunakan yang namanya MetaTrader 4 dan juga MetaTrader 5. Kalau untuk di Monex sendiri kita menggunakan MetaTrader 4. Nah, MetaTrader 4 itu digunakan itu untuk trading forex dan juga trading indeks. Jadi dibeda, Bu. Dibeda tradingnya. Jadi kalau misalkan Ibu mau trading forex, dia punya sendiri, untuk trading indeks sendiri-sendiri. Jadi dipisah. Sedangkan untuk di GK Invest, kebetulan kita kerjasama juga dengan GK Invest, itu menggunakan yang namanya MetaTrader 5. MetaTrader 5 di GK Invest kebetulan dia bisa menggunakan berbagai macam trading. Jadi Ibu bisa trading forex dan juga bisa trading indeks gitu loh, Bu. Jadi mungkin kelebihannya tergantung dari masing-masing ini aja trader. Ingin menggunakan Meta 4 ataupun Meta 5. Karena sama sebenarnya, Bu. Oh gitu, baik Iya, Pak, baik Pak. sebenarnya sama, tidak ada ini, cuman tergantung masing-masing pemikirannya aja. Ada yang menggunakan MetaTrader 4, ada juga yang menggunakan MetaTrader 5. Baik Pak. Lalu saya kan ini pemula ya Pak ya. Ya, Bu. Ya, mau nanya modal ideal untuk pemula kayak saya gitu berapa ya kira-kira? Nah, kalau misalkan untuk modal itu tergantung biasanya dari masing-masing broker ya, Bu ya. Misalkan nih di sini saya kan di perusahaan kita kebetulan memakai yang namanya 2 broker ya. Broker yang misalkan yang di Monex sendiri itu untuk margin awal ya. Margin awal itu biasanya digunakan bagi para trader dalam melakukan pembukaan akun. Nah, kalau misalkan di Monex sendiri kita untuk melakukan yang namanya margin awal atau deposit itu 5 juta, Bu. Baik itu forex ataupun indeks, Ibu. Sedangkan kalau misalkan di GK Invest itu kita minimal deposit itu $200. Nah, apabila bagi sahabat trader masih bingung dalam melakukan pembukaan akun, itu bisa join ke PT Pelatihan Profit Internasional. Itu di situ ada 2 broker ya. Jadi sahabat trader bisa memilih antara GK Invest dan juga Monex. Nah, di sini ada kelebihannya juga sahabat trader. Bagi sahabat trader yang sudah bergabung di GK Invest ataupun Monex melalui channel ataupun link dari PT Pelatihan Profit Internasional, itu kita nanti akan ada namanya pre-signal forex selama 1 bulan, sahabat trader. Jadi tergantung deposit yang sahabat trader lakukan.
Jadi kalau misalkan minimal $200 untuk yang di GK Invest, itu pre-signal forex selama 1 bulan sahabat trader. Jadi gunakanlah promosi ataupun informasi ini sehingga dapat berguna bagi sahabat trader. Ada lagi pertanyaan Bu Susi? Halo Bu Susi? Ya, Ada pertanyaan lagi? saya kira cukup ya Pak. Ya udah jelas Bu ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya sih tergantung masing-masing broker Bu. Jadi ada yang menggunakan dia deposit $200, ada yang 5 juta. Jadi tergantung Bu Susi mau buka akunnya di mana. Iya, Kebetulan kita menggunakan 2. Iya. tergantung keuangan saya juga ya. Betul. Jadi ibaratnya tuh broker benar-benar mengerti lah kondisi keuangan klien-klien lah. Ada yang ibaratnya kan ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah, ada yang ke atas. Jadi tergantung dari jumlah kantongnya lah Bu, gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang paling menengah ke atas, paling dia bisa invest $10.000 bisa. Kalau yang cuman uangnya pas-pasan bisa cuman dikit nggak apa-apa ya. Namanya kita belajar kan ibaratnya menggunakan dana seminim mungkin nggak apa-apa. Yang penting kan buat belajar Bu, gitu. Oh gitu. Kalau Iya. 10.000 US, saya investnya di mana Pak? Ya kalau 10.000 US itu Ibu bisa di Monex bisa, di GK Invest bisa. Jadi tergantung Ibu maunya di mana gitu. Oh gitu. Iya. Oh, Pasti juga ada fasilitas-fasilitas yang lain Ibu. Gitu. oke. Ya pokoknya yang harus Ibu perhatikan dalam dalam menggunakan broker itu harus memiliki yang namanya izin dulu ya Bu ya, izin legalitas ya. Karena kalau misalkan tanpa izin takutnya dipersulit Bu. Misalkan kita mau withdraw, biasanya kalau misalkan nggak ada izin itu kita tingkat risikonya sangat tinggi Bu. Kalau misalkan udah ada izin kita udah tahu karena kalau misalkan perusahaan yang mempunyai izin legalitas itu pasti kantornya itu jelas, pasti ada Ibu di ininya Ibu. Ya ada pertanyaan lain selain dari Ibu Susi? Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Halo Pak Wijaya, dengar suara saya? Halo Pak? Benar. Ya, ada yang ingin ditanyakan Pak? Sementara belum, Pak. Belum ya? Iya, Oke Pak. Ini untuk saat ini Bapak udah trading belum? belum, Pak. Belum ya? Belum melakukan yang namanya ini pembukaan akun? Belum, Pak. Masih mau tahu lebih banyak dulu. Ya, kalau misalkan Bapak mau lebih tahu lebih banyak, Bapak bisa kunjungin website kita aja, Pak. Bapak bisa coba yang namanya trading demo, Pak. Di situ kalau misalkan untuk trading demo sendiri itu sebenarnya sama dengan trading real ya. Cuman Bapak di situ bisa belajar bagaimana cara melakukan yang namanya open posisi, Pak. Karena trading demo itu bisa sangat membantu sekali, Pak. Bapak bisa coba-coba, Pak. Bisa buka website kita, Pak, di www.pelatihanprofitinternational.com. Di situ coba Bapak download aja. Tinggal Bapak milih mau menggunakan trading demo mana. Mau Monex ataupun GK Invest, Pak. Karena itu sangat banyak manfaatnya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nanti saya coba. Oke, Pak. Makasih, Ya, Pak. oke, Pak. Pak Yance mau bertanya? Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, mungkin saya tutup aja ya. Oke, saya jelaskan ya kembali lagi ya. Di sini intinya adalah webinar ini kenapa saya lakukan karena mungkin dengan adanya webinar ini dapat membantu sahabat trader khususnya bagi yang masih awam sekali dalam pengenalan dunia forex. Karena dalam dunia forex itu pasti ada yang namanya risiko. Itu harus dipahami juga sahabat trader. Risikonya yaitu apabila kita melakukan suatu transaksi, baik itu transaksi indeks, forex ataupun saham, itu pasti memiliki yang namanya risiko. Risikonya berupa yang pertama kerugian. Kalau keuntungannya, ya pasti sahabat trader tahu. Dalam dunia trading itu pasti ada yang namanya untung dan rugi. Jadi tergantung sahabat trader. Jadi kalau misalkan sahabat trader masih awam, sebaiknya sahabat trader mencari yang namanya sekolah edukasi, sehingga yang tadinya sahabat trader tidak mengetahui secara jelas ataupun secara pasti cara kerja trading itu seperti apa, dengan sahabat trader mengikuti yang ada yang namanya misalkan seminar ataupun yang namanya pelatihan, itu sahabat trader sangat berguna sekali karena bisa dijadikan suatu suatu kegiatan bagi sahabat trader. Jadi dengan adanya edukasi ataupun adanya pelatihan, sahabat trader bisa yang namanya itu mengerti sedikit-sedikit gitu loh. Jadi biasanya kalau misalkan melakukan suatu edukasi biasanya nanti akan dijelaskan bagaimana tahap-tahapannya, bagaimana pengenalannya, dan bagaimana cara menggunakan MetaTrader yang baik dan benar sehingga sahabat trader benar-benar yang tadinya tidak mengerti tentang dunia forex, dengan adanya sahabat trader mengikuti pelatihan,
itu sahabat trader bisa menjadi mengerti gitu loh. Atau bukan pula sahabat trader bisa menjadi yang namanya trader profesional. Jadi sahabat trader itu bisa melakukan yang namanya seminar-seminar dan juga melakukan yang namanya bisa juga sahabat trader berdiskusi langsung dengan yang pakarnya lah sahabat trader. Ya mungkin webinar ini cukup sekian ya sahabat trader ya. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini dapat berguna bagi sahabat trader baik yang ada di yang ada di webinar kali ini maupun yang ada di luar. Karena sebenarnya dengan acara webinar ini dapat berguna untuk melakukan suatu pengenalan terhadap cara kerja MetaTrader 4 dan juga MetaTrader 5. Ya demikianlah webinar ini. Mudah-mudahan dapat berguna bagi sahabat trader. Salam withdrawal ya.